Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muklis selaku Direktur PT Imam Karaya. Perusahaan kami selalu mengutamakan kesejahteraan pekerja, salah satunya melalui pemenuhan hak jaminan kesehatan bagi para pekerja dan keluarga. Jumlah karyawan kami saat ini 650 orang. Sejak Januari 2014, kami berkomitmen mendaftarkan seluruh pekerja serta keluarganya ke dalam program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat atau yang sering disebut dengan DKN KIS melalui BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara. Kami selalu berupaya untuk patuh melakukan pendaftaran pembaharuan data pekerja secara cepat dan tepat dan selalu berkomitmen untuk membayar iuran sebelum jatuh tempo sehingga hak pelayanan kesehatan pada karyawan tetap terjamin. Karena bagi kami pekerja yang sejahtera akan membawa kesuksesan bagi perusahaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, setiap aktivitas pekerjaan memiliki risiko bahaya? Lingkungan kerja yang sehat dan aman akan menciptakan pekerja yang sehat, bugar, dan produktif. Hal tersebut bisa terwujud jika kita memiliki pemahaman yang benar mengenai K3, keselamatan dan kesehatan kerja. K3 merupakan upaya mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Tentunya, di situasi pandemi seperti saat ini, peran K3 sangatlah penting dalam rangka penerapan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, serta upaya peningkatan daya tahan tubuh para pekerja. Lalu, apa saja faktor penyebab risiko kesehatan di tempat kerja? Risiko tersebut disebabkan oleh faktor biologi, faktor kimia, faktor psikososial, faktor ergonomi, dan faktor fisik. Penerapan tempat kerja yang aman, sehat, dan selamat tentu menjadi keuntungan bersama. Bagi organisasi, manfaat yang dirasakan yaitu peningkatan produktivitas kerja, menurunnya angka absensi pekerja karena sakit, serta menurunnya biaya kesehatan bagi pekerja, dan citra positif bagi tempat kerja. Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh para pekerja yaitu rasa aman dan jaminan perlindungan bagi pekerja, kemampuan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan serta kesejahteraan pekerja, dan berkurangnya stres kerja. Jika kita sudah mengetahui faktor risiko kerja, lakukan pengendalian risiko dengan upaya kesehatan kerja. Lakukan pembinaan kesehatan pekerja, pembinaan pelayanan kesehatan pekerja, pengendalian faktor risiko kesehatan dan lingkungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pembinaan sumber daya manusia dan profesi kesehatan kerja. Upaya kesehatan kerja dapat kita wujudkan dengan program POS UKK untuk kelompok kerja informal, Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif untuk sektor industri, K3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterapkan pada fasilitas pelayanan kesehatan, K3 Perkantoran untuk sektor perkantoran, dan pembinaan kesehatan kerja pekerja migran Indonesia untuk pekerja migran. Risiko pekerjaan bisa dikendalikan agar tetap bekerja aman dan nyaman. Budayakan K3 di lingkungan kerja. Kawasan Industri Wedabai merupakan salah satu kawasan industri prioritas nasional 2020-2024 yang terletak di Desa Lelilev, Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Sebagai pengelola resmi kawasan industri Wedabai, sejak peresmian tiang pancang pada akhir Agustus 2018 sampai hari ini 30 April 2020,
PT Indonesia Wedabai Industrial Park telah mempekerjakan 7.190 karyawan yang berasal dari Maluku Utara dan beberapa provinsi di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan operasional, PT IWIP selalu berkomitmen untuk mensejahterakan dan mengutamakan keselamatan karyawan. Kecelakaan kerja dapat terjadi kepada setiap pekerja. Oleh sebab itu, sebelum memulai pekerjaan, maka hal yang pertama dilakukan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, di mana di situ dijelaskan bahwa kepada setiap pekerja yang akan mulai bekerja, pada bab 5 tentang pembinaan pasal 9 butir A, di mana mereka perlu diberikan pemahaman tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja mereka. Kemudian pada butir D dijelaskan bahwa mereka perlu diajarkan tentang bagaimana cara bekerja yang aman. Maka sesuai dengan apa yang telah dilakukan perusahaan menyangkut dengan dasar undang-undang ini, yaitu dengan melaksanakan yang namanya induksi keselamatan kerja atau pendidikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Hal yang kedua yang harus dilakukan sebelum karyawan memulai pekerjaan adalah dengan melaksanakan briefing atau rapat awal sebelum memulai pekerjaan, di mana di sana pasti kepada setiap foreman atau para leader atau para atasan akan memastikan kepada setiap pekerja yang pertama adalah menyangkut dengan kesiapan alat pelindung diri mereka, dan yang kedua menyampaikan atau mengingatkan kepada mereka bagaimana cara-cara bekerja yang aman sehingga mereka terhindar dari kecelakaan. Kemudian hal yang ketiga yang dilakukan sebelum karyawan melaksanakan pekerjaan adalah dengan memastikan peralatan yang akan mereka gunakan aman. Dan apa yang dilakukan seperti misalnya pada para operator sebelum mereka memulai mengoperasikan alat kerja mereka, seperti misalnya ekskavator, dump truck, loader, crane, mereka harus memastikan seluruh komponen-komponen dari unit itu baik kondisinya. Kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan misalnya di ketinggian, harus dipastikan bagaimana alat perlindungan jatuh mereka, apakah itu aman atau tidak. Kemudian juga untuk pekerjaan-pekerjaan lain misalnya menggunakan mesin-mesin motorik atau mekanis seperti menggunakan mesin pemotong besi, kemudian mesin-mesin yang lain, itu harus dipastikan tentang bagaimana kondisi peralatan-peralatan tersebut. Apakah kondisinya kuat atau misalnya longgar, itu harus dipastikan. Atau mata pisaunya itu tajam atau sudah tumpul, itu juga harus menjadi fokus pemeriksaan peralatan-peralatan semua. Dengan memastikan bahwa peralatan itu aman, dapat kita pastikan bahwa aktivitas atau pekerjaan semua pekerja itu akan terlaksana dengan baik karena mereka menggunakan peralatan yang benar-benar aman untuk digunakan. Klinik perusahaan PT IWIP memiliki pelayanan berupa pelayanan rawat jalan, kemudian pelayanan observasi, pelayanan medical check-up, dan pelayanan emergensi. Kami di sini memiliki dokter, perawat, analisis laboratorium, radiologi, kemudian dan staf-staf penunjang lainnya. Semua ini diberikan kepada seluruh karyawan yang bekerja di area Project Wedabai. Bagi karyawan yang baru mau masuk ke perusahaan ataupun yang sudah bekerja di area perusahaan, akan dilakukan medical check-up.
untuk memastikan bahwa mereka bekerja di area Project Weda Bay ini dalam kondisi sehat. Kemudian adapun tahapan-tahapan yang ada dalam medical check up, yaitu berupa pertama, kita akan melakukan pemeriksaan vital sign, di mana pemeriksaan vital sign ini berfungsi untuk memastikan bahwa karyawan dalam kondisi vital sign-nya sehat untuk bekerja. Kemudian dilanjutkan untuk pemeriksaan elektrokardiograf atau EKG, rekam jantung, untuk memastikan apakah ada kelainan jantung atau tidak. Kemudian dilanjutkan kembali untuk pemeriksaan darah, di mana pemeriksaan darah ini untuk memastikan apakah di dalam tubuh karyawan tersebut ada penyakit-penyakit infeksi atau penyakit lain yang berpengaruh terhadap kesehatannya. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan pemeriksaan radiologi atau X-ray, di mana dada atau paru-paru karyawan tersebut akan dilihat apakah ada penyakit infeksi atau tidak. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan pemeriksaan audiometri, di mana pemeriksaan audiometri ini untuk memastikan apakah pendengaran karyawan ini mengalami gangguan atau tidak. Setelah itu, setelah semua dilakukan pemeriksaan, maka akan diakhiri oleh pemeriksaan fisik oleh dokter, di mana pemeriksaan ini dokter akan memeriksa fisik karyawan tersebut